DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda serah terima jabatan sekaligus pidato Perdana Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Selasa malam 2 Maret 2021. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Imade Cahyana Negara, didampingi Wakil Ketua DPRD M.A. Limahrus, Michael Edi Haryanto dan Ruliono, serta dihadiri seluruh anggota Dewan dari lintas fraksi. Sertijab dari pelaksana harian PLH Bupati Mujiono kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani langsung dihadiri dan disaksikan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak, serta Forpimda Banyuwangi yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Banyuwangi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gubernur Jawa Timur, yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, yang kami hormati Saudara Kepala OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Saudara Forkopimda Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati Saudara Kepala Dinas Instansi Vertikal di Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati Saudara Ketua Partai Politik Ormas di Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati Saudara Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Banyuwangi, yang kami banggakan rekan-rekan wartawan baik media cetak maupun elektronik, serta hadirin rapat paripurna yang berbahagia. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada malam hari ini kita masih dapat mengikuti agenda rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu sudah sepatutnya lah apabila pada kesempatan ini kami mengajak kepada seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan kasih sayang-Nya pada kita sekalian, sehingga kita semua dapat mengikuti acara rapat paripurna baik langsung maupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu rapat paripurna yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan Kabupaten Banyuwangi menyampaikan ucapan selamat kepada Saudari Ipuk Fiestiandani Aswar Anas dan Saudara Haji Sugira SPD MSI atas pelantikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Semoga mampu menjalankan amanah dan sukses memimpin Banyuwangi dalam kemajuan pembangunan baik di bidang infrastruktur maupun sumber daya manusia, dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi yang kita cintai. Sekali lagi selamat, tepuk tangan untuk kita semua. Rapat paripurna yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan rapat paripurna pada malam hari ini merupakan amanat dari 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI nomor 273/487/SC tertanggal 21 Januari 2020 tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, diantaranya menjelaskan bahwa Bupati yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan sebagai Bupati pada sidang paripurna di masing-masing DPRD Kabupaten setelah melakukan serah terima jabatan pada hari yang sama. 2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 131/4013/011.2/2021 tertanggal 26 Februari tahun 2021 perihal pemberitahuan jadwal serah terima jabatan Bupati, Trip Wali Kota hasil Pilkada serentak tahun 2020. 3. Rapat Banmus DPRD Kabupaten Banyuwangi nomor 5 tahun 2021 tertanggal 1 Maret 2021 bahwa salah satu hasil rapat Banmus adalah penjadwalan tentang paripurna pidato sambutan Bupati Banyuwangi. Berdasarkan hal tersebut di atas, marilah rapat paripurna malam ini segera kita mulai, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada malam hari ini, Selasa, tanggal 2 Maret 2021 tepat pukul 20.14 WIB, rapat paripurna pidato sambutan Bupati Banyuwangi secara resmi kami nyatakan dimulai dan bersifat terbuka. Dengan terlaksananya sertijab tersebut, tongkat kepemimpinan Banyuwangi saat ini telah resmi berganti ke pasangan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani dan Haji Sugira. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan diawali oleh PLH Bupati Banyuwangi.
Disilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya penandatanganan oleh Bupati Banyuwangi. Disilahkan kembali ke tempat. Mohon perkenan Gubernur Jawa Timur untuk melakukan penandatanganan berita acara. Disilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya penyerahan memori jabatan dari PLH Bupati kepada Bupati Banyuwangi. Ketua DPRD Banyuwangi Imade Cahyana Negara menyampaikan ucapan selamat kepada Ipuk Fistiandani dan Haji Sugira yang baru saja dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi pada Jumat 26 Februari 2021. Semoga mampu menjalankan amanah dan sukses memimpin Banyuwangi, menjalankan pembangunan baik di bidang infrastruktur maupun sumber daya manusia, dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Usai sertijab dalam pidato perdananya, Bupati Ipuk Fistiandani menyampaikan visi misi dan program kerja ke depan sebagai Bupati Banyuwangi bersama wakilnya Haji Sugira. Pihaknya menyiapkan setidaknya 9 prioritas yang akan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pertama, fokus pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, diantaranya melalui program padat karya berbasis desa, yakni melalui optimalisasi penggunaan DD dana desa dan ADD alokasi dana desa dan APBD, serta pelatihan kewirausahaan untuk melahirkan 1.000 pengusaha baru per tahunnya. Selanjutnya, peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk mewujudkan SDM unggul, diantaranya melalui program peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pendidikan dasar, serta 1.000 beasiswa kuliah bagi anak muda, santri, anak yatim, warga kurang mampu, dan atlet berprestasi setiap tahunnya. Ketiga, peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang berorientasi preventif, diantaranya program peningkatan kualitas perolehan kesehatan bersumber daya masyarakat, Posyandu, Polindes, serta peningkatan kesehatan berbasis keluarga. Sesuai dengan visinya, yakni untuk mewujudkan Banyuwangi semakin maju, sejahtera, dan berkah, dan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama, terus bersinergi dan bergotong royong, demi mensukseskan misi pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kami juga memiliki 9 agenda prioritas yang akan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut. 1. Pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19, diantaranya melalui program padat karya berbasis desa, melalui optimalisasi penggunaan DD, ADD, dan APBD, dengan pendekatan demand side, guna menstimulasi konsumsi masyarakat serta pelatihan kewirausahaan untuk melahirkan 1.000 pengusaha baru per tahunnya. Sesuai dengan arahan Ibu Gubernur, kami juga akan terus mempercepat pencairan dana ke desa. Dapat kami laporkan bahwa per tanggal 1 Maret 2021 telah ada 49 desa yang telah mencairkan dana desa dan 44 desa telah mencairkan alokasi dana desa dengan total dana yang telah tertransfer ke desa sebesar 47,39 miliar. Total sepanjang 2021 dana yang diperuntukkan bagi desa di Banyuwangi adalah 413 miliar. Dan sesuai arahan Ibu Gubernur, percepatan akan terus kami lakukan demi meningkatkan perekonomian desa dalam kerangka pemulihan ekonomi daerah. 2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk mewujudkan SDM unggul, diantaranya melalui program peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pendidikan dasar
serta 1.000 beasiswa kuliah bagi anak muda, santri, anak yatim, warga kurang mampu, dan atlet berprestasi setiap tahunnya. 3. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang berorientasi preventif, di antara melalui program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bersumber daya masyarakat, Posyandu, Polindes, Poskestren, Desa Siaga, Pos UKK, serta peningkatan literasi kesehatan berbasis keluarga dan bantuan nutrisi bagi ibu dan balita sebagai bagian dari upaya untuk mengakselerasi penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta prevalensi stunting di Kabupaten Banyuwangi. 4. Penguatan produktivitas pertanian dan perikanan, di antaranya melalui program pemberian bantuan alat mesin pertanian dan sarana produksi bagi petani dan nelayan, serta menciptakan 100 startup di bidang pertanian dan perikanan yang digagas dan digerakkan oleh anak-anak muda. Dukungan program One Pesantren One Product yang diinisiasi oleh Ibu Gubernur, pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan melakukan inkubasi terintegrasi dengan pendampingan, fasilitasi, pelatihan, dan promosi terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh para santri di pesantren. Selain itu, untuk memperkuat ekonomi pesantren terinspirasi oleh program Ibu Gubernur tersebut, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menargetkan 200 entrepreneur baru tercipta per tahun dari kalangan santri melalui proses tersebut, yang nantinya juga akan difasilitasi akses permodalannya dengan lembaga perbankan. Penguatan sektor UMKM dan pariwisata diantaranya melalui program 1.000 UMKM naik kelas melalui pendampingan total dari hulu ke hilir serta peningkatan pengelolaan destinasi wisata atau destinasi pariwisata berbasis masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Penguatan keberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, diantaranya melalui program 1.000 bedah rumah warga miskin menuju rumah sehat layak huni, dan bantuan modal usaha bagi perempuan kepala keluarga atau single parent, serta pelatihan keterampilan dan pendampingan bagi penyandang disabilitas menuju kemandirian. Percepatan pemerataan infrastruktur dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, diantaranya melalui program perluasan pembangunan infrastruktur dan kualitas layanan teknologi informasi untuk memperkuat literasi digital warga, serta pengendalian alih fungsi lahan dan peningkatan rehabilitasi serta pencegahan lahan kritis. Pemantapan ekosistem sosial, keagamaan, dan kerukunan warga, diantaranya melalui program bantuan renovasi rumah ibadah dan memperkuat forum silaturahim antar umat beragama. Pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi dengan transformasi digital, diantaranya melalui program Smart Kampung Plus, penguatan pelayanan publik unggulan hingga tingkat dasawisma, serta pengembangan decision support system berbasis artificial intelligence dengan portal data digital terintegrasi. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi terus menekan angka kemiskinan. Menurut Gubernur Jawa Timur, pandemi COVID-19 menyebabkan angka kemiskinan baik di seluruh Indonesia, Jawa Timur maupun kabupaten kota termasuk Banyuwangi mengalami kenaikan. Meski angka kemiskinan di Banyuwangi masih jauh di bawah rata-rata Jawa Timur, Khofifah meminta kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus terus menekan permasalahan tersebut. Di Banyuwangi 8,06, jauh di bawah rata-rata kemiskinan di Jawa Timur. Itu artinya bahwa banyak orang sejahtera di Banyuwangi. Banyak yang sejahtera ini kalau sekarang tidak ditahan dengan proses distribusi bansos yang masif,
saya khawatir nanti kemudian terjadi peningkatan. Jadi per 1 Maret kemarin sudah turun Susenas dari BPS, jadi saya mohon Ibu Bupati dimonitor pendamping PKH, dimonitor pendamping desa. Kalau ada APBDes yang belum selesai, minta tolong konsultan pendamping desa dan pendamping desanya diminta bisa lebih cepat. Berikutnya adalah kondisi kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi, ternyata kemarin mengalami kenaikan. Pandemi COVID ini se-Indonesia, se-Jawa Timur, kabupaten kota rata-rata mengalami kenaikan. Oleh karena itu mengintervensi ini supaya bisa kembali seperti 2019, angka kemiskinannya bisa lebih diturunkan. Ini pesannya Pak Presiden. Presiden itu melihat kualitas SDM dan daya saing itu dari 3 hal yang mungkin banyak orang nggak mengira. 1 dari angka kematian ibu, 2 angka kematian bayi, 3 dari stunting. 3 inilah yang kata Pak Presiden memiliki signifikansi terhadap kualitas SDM dan daya saing SDM kita. Mari kita lihat, ini prevalensi stunting di Banyuwangi. Kalau Jawa Timur 26,86, Banyuwangi 24,46. Stuntingnya Banyuwangi di bawah rata-rata provinsi. Tapi tetap saya mohon untuk terus diturunkan karena makin banyaknya ruang-ruang publik yang bisa berinteraksi dengan apakah antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara, tentu kualitas SDM di Banyuwangi memang harus didongkrak secara lebih signifikan. Stuntingnya saya mohon tetap bisa diturunkan. Berikutnya adalah angka kematian ibu di Jawa Timur. Ini kita lihat Banyuwangi tidak masuk 10 besar, tidak masuk. Kemudian angka kematian bayi juga tidak masuk 10 besar, tapi saya rasa memang harus terus diturunkan. Jadi kembali saya ingin mengingatkan Pak Presiden melihat AKI, AKB dan stunting itu bagian dari standar beliau melihat kualitas SDM dan daya saing SDM kita. Prioritas percepatan pembangunan kawasan di Jawa Timur. Jadi ada Perpres 80 tahun 2019. Perpres ini secara khusus ada 5 yang dijadikan prioritas, salah satunya adalah Selingkar Ijen. Saya ingin menyampaikan Ibu Bupati, untuk Selingkar Ijen ini ada 24 proyek nilainya 36 triliun, tapi sangat mungkin ini berkembang nilainya. Kemudian ini adalah isu strategisnya keciptakaryaan, sumber daya air, dan kebinamargaan. Kemudian saya ingin agak spesifik kawasan prioritas Selingkar Ijen karena sangat banyak PSN-nya, proyek strategis nasionalnya ada di Banyuwangi. Ini rasanya sangat detail sekali, proyek apa saja yang akan dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi. Ini juga, jadi pilarnya Ijen kalau di Perpres 80 ini Banyuwangi, Bondowoso, kemudian Situbondo. Demikian Haryadi melaporkan.